kemenangan iman. Kami bersyukur bisa bertemu dengan saudara pada pagi hari ini. Mari saudaraku bersama dengan kami dalam acara doa pagi bersama dengan Ibu Esther. Kita bersama-sama datang kepada Yesus kita. Kita bawa hidup kita, kita bawa seluruh kehidupan kita untuk menyembah Dia di pagi hari ini. Mari kita buka hati kita. Kita datang menyembah Tuhan. Besar anugerah Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kami bawa hidup kami berdiri di hadapan Tuhan. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Aku ada sebagaimana aku ada. Kami datang menghadap Engkau Tuhan pada pagi hari. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar semakin bertambah.
Dialah yang
Menikmati hadirat Tuhan di tiap-tiap hari, saudara. Khususnya pagi hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan pagi hari ini juga kita akan menerima firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat yang pertama sampai 31. Agak panjang bacaannya, saudara, tapi biarlah kita boleh menerima berkatnya dari setiap firman Tuhan ini. Mari kita baca setiap ayat dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga saudara kita akan menerima firman ini dengan baik dan kita akan diberkati olehnya. Saya bacakan ayat yang pertama semuanya, saudaraku. Saudara bacakan ayat yang kedua dan ayat 31 nanti, ya, kita sama-sama membacakannya. Ya, haleluya. Saya akan mulai ya, saudara. Kita ikuti pembacaan ini. Ayat yang pertama, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena
itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Allah. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Tetapi kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua demi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah itu tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepada kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampak paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat? Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? 31 bersama-sama. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan memberkati kita. Besarlah kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita, saudara. Tuhan telah mengangkat kita dari dosa, mengangkat kita menjadi anak Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan mempercayakan kepada kita pelayanan.
Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan membawa kita dari kehidupan yang tidak berarti, yang tidak berguna, dari sampah dunia karena kita adalah pendosa. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan ubahkan kita, Tuhan pulihkan kita, dan Tuhan bawa kita kepada kemuliaannya. Bahkan pekerjaan yang mulia dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita dapat, saudaraku yang kasih, bersatu dengan Kristus, bersatu dengan tubuh Kristus, dan sungguh-sungguh kita ini berguna satu dengan yang lain. Kita tidak bisa berkata, saudaraku, kita ini tidak siapa-siapa atau yang lain lebih utama atau bagaimana, saudara. Tapi sesungguhnya kita ini sudah diperlengkapi oleh Tuhan, bahkan diberikan karunia-karunia-Nya kepada kita. Kalau kita lihat di sini tadi, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Tuhan memperlengkapi kita sebagai tubuh Kristus, sebagai gerejanya Tuhan, dimanapun kita berada. Dan kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa berkata ini yang paling dibutuhkan, itu yang lebih dibutuhkan, itu kurang. Tidak, tapi semuanya kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan Tuhan juga memperlengkapi kita dengan karunia-karunia-Nya. Ada begitu banyak karunia-karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita, atas sidangnya, atas tubuhnya, dan masing-masing kita minimal satu kita memiliki itu. Mungkin kita berkata, di mana aku, di mana karuniaku? Saudaraku, ada yang belum begitu tahu di mana karunianya, tetapi nanti semakin kita dalami panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, nanti kita akan tiba tepat pas kepada karunia itu. Oh, saya di sini. Dari mana kita tahu? Kita sungguh-sungguh nikmati karunia itu, saudaraku. Nah, jadi karunia itu Paulus menegaskan, saudaraku, karunia-karunia itu ya diberikan dalam tubuh Kristus dengan maksud, saudaraku yang kasih, pemberian itu menyatakan kasih karunia Tuhan, menyatakan kasih karunia Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, bahkan juga menyatakan kuasa Tuhan. Saudaraku yang kasih, untuk apa saudaraku kasih karunia yang kita pelajari pada saat ini? Tujuannya adalah untuk menolong orang percaya supaya pemberitaan Injil itu efektif, dan dengan cara, saudara kasih, dengan cara itu, karunia-karunia itu saudaraku meneguhkan, ya, meneguhkan pemberitaan Injil dengan disertai kuasa yang adikodrati dari Roh Kudus, saudaraku. Ya, kalau kita baca dalam Markus 16 ayat 15 sampai 20, bahwasanya Tuhan memberikan di situ ada tanda-tanda, saudaraku, kepada orang-orang percaya. Apakah tanda orang percaya? Yang pertama, mengusir setan dalam nama Yesus. Dan kemudian yang kedua, berbahasa roh. Yang ketiga, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka, melainkan ya mereka tetap terpelihara. Kemudian yang keempat, meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu menjadi sembuh. Itu adalah tanda-tanda orang-orang percaya. Semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah lahir baru, saudaraku, memiliki tanda itu. Diajarkan kepada kita dan kita percaya, kemudian memang itulah tanda-tanda orang percaya. Tapi karunia yang kita pelajari pada saat ini lebih daripada tanda-tanda itu, lebih dalam lagi dari itu. Nah, dikatakan sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik pada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Allah. Jadi saudara yang kasih, di luar pengetahuan kita, di luar kasih karunia Allah, saudara yang kasih, ya, kita tidak bisa memuliakan Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan. Setelah kita penuh dengan Roh Kudus, saudaraku, nurani kita tidak bisa berkata terkutuklah Yesus. Enggak, saudara, tidak ada kita yang bisa mengatakan demikian. Kita mengaku Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat. Dan kemudian setelah itu ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, disatukan menjadi anggota tubuh Kristus, maka Tuhan memberikan kepada kita karunia.
Untuk apakah karunia ini? Tadi sudah saya katakan, untuk supaya kita bisa memberitakan firman Tuhan dengan efektif, menyatakan kasih, menyatakan kuasa dan kasih Kristus kepada dunia, kepada jemaat, kepada orang-orang yang lain. Nah, dan dari karunia-karunia itu, ayat 8 dikatakan, sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Nah, saudara apa yang kekasih, karunia hikmat itu adalah ucapan yang berhikmat melalui Roh Kudus. Apa itu karunia hikmat? Ucapan yang berhikmat melalui Roh Kudus, penerapan, penyataan satu firman, saudara yang kasih, ya, dengan hikmat Roh Kudus kepada satu keadaan dan masalah khusus. Nah, tiba-tiba ada karunia hikmat, saudaraku. Ini karunia hikmat ini bukan yang telah dipersiapkan, tapi tiba-tiba Roh Allah memberikan kepada orang tersebut. Dia mengalami satu masalah, saudaraku, kondisi yang demikian rupa, maka saudaraku, karunia hikmat bekerja. Ya, karunia hikmat ini bukan suatu firman yang telah dipelajari, saudara, tapi tiba-tiba Roh Allah memberikan kepada seseorang tersebut, saudara yang kekasih, sebuah hikmat untuk penerapan penyataan satu firman atas keadaan, atas masalah yang dihadapi oleh keadaan atau orang tersebut, saudara yang kasih. Kemudian dikatakan lagi di sini, ya, kepada seorang dia memberikan juga karunia. Setelah karunia hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Apa itu, saudara yang kekasih, berkata-kata dengan pengetahuan? Ucapan yang diilhamkan oleh Roh yang menyingkapkan pengetahuan tentang orang, tentang keadaan atau kebenaran Alkitabiah. Dan ini sering berhubungan dengan nubuat. Nah, nanti bisa kita baca lebih dalam lagi, saudara yang kasih, dalam Kisah 5 ayat 1 sampai 10. Kita bisa lihat itu, saudaraku. Dan kemudian lagi di sini ayat 9 dikatakan kepada seorang roh memberikan, roh yang sama memberikan iman. Nah, iman ini, karunia iman ini bukanlah iman yang menyelamatkan. Iman yang dimaksudkan di sini, karunia iman, bukanlah iman yang menyelamatkan. Kalau iman, percaya kepada Yesus, yakin kepada Yesus, bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia mengakui dosanya, maka dia selamat. Tapi karunia iman ini tidak karunia, bukan karunia iman yang menyelamatkan, tetapi iman adikodrati, iman khusus, iman adikodrati khusus yang diberikan Roh Kudus, yang memungkinkan orang percaya mempercayai Allah, melakukan perkara-perkara yang luar biasa dan ajaib. Ini bisa disebut dengan iman yang memindahkan gunung. Iman yang memindahkan gunung, saudaraku, ya. Firman Tuhan berkata, saudaraku yang kekasih, asal ada imanmu sebesar biji sesawi, engkau dapat berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercapaklah engkau ke dalam laut. Nah, saudaraku, ya, iman yang memindahkan gunung tidak sama dengan iman, ya, yang menyelamatkan itu, tapi lebih lagi daripada itu, saudaraku. Nah, kemudian yang berikutnya ayat 9 itu tadi, iman, karunia iman, dan kepada yang lain diberikan karunia untuk menyembuhkan. Tadi kalau dalam Markus 16 itu, mereka meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itu tanda-tanda orang percaya. Tetapi karunia menyembuhkan ini diberikan untuk memulihkan kesehatan jasmani dan memakai sarana. Karunia adikodrati, saudara yang kasih, yang berasal daripada Tuhan, lebih daripada tanda. Katakanlah kalau sekarang ini, saudaraku, ya, Pak Andi Simon, Pastor Andi Simon, ya, mungkin semuanya orang mengenal Pastor Andi Simon, ya, yang di Balikpapan. Kita lihat itu memang dipakai Tuhan, saudaraku, dengan karunia kesembuhan. Apa aja penyakit saya lihat, saudaraku yang kasih, saya terkagum-kagum akan Tuhan. Tapi inilah karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Hebat sekali kuasa Tuhan ini.
saudara. Dan Tuhan katakan tadi semuanya itu adalah untuk kepentingan bersama, untuk membangun tubuh Kristus. Kemudian yang ayat yang ke-10, kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kuasa untuk mengadakan mujizat. Nah, ini adalah merupakan perbuatan-perbuatan kuasa adikodrati, saudaraku, yang mengubah tatanan hukum alam normal, meliputi tindakan-tindakan ilahi, di mana kerajaan Allah dinyatakan melawan iblis dan roh jahat. Nah, ini adalah karunia mujizat. Katakanlah saudaraku, Yesus berjalan di atas air. Nah, Petrus berjalan di atas air. Ini saudara kasih mengubah tatanan kehidupan normal ini, saudaraku. Ya. Air menjadi anggur, tongkat menjadi ular. Nah, ini mengubah tatanan alam normal. Inilah yang disebut dengan karunia mujizat itu. Dan Tuhan berikan itu. Tadi di awalnya saya katakan, untuk apa karunia mujizat ini? Supaya pemberitaan Injil itu efektif. Supaya orang-orang yang kita layani, jiwa-jiwa yang kita layani, percaya bahwasanya Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa untuk menarik sebanyak mungkin orang datang kepada Tuhan. Jadi pemberitaan kita bukan hanya dengan kata-kata, tapi disertai dengan kuasa, bukti. Inilah yang kita doakan pada saat ini, saudaraku. Supaya bukti kuasa Tuhan itu nyata dalam pelayanan kita, nyata dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kata-kata, untuk menarik orang datang kepada Tuhan. Sehingga nanti ketika kita semakin lama dalam Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, enggak pun ada mujizat, enggak pun ada harus ada sembuh, kita udah percaya bahwasanya Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, Dia adalah Raja. Tapi orang-orang pertama-tama mereka membutuhkan mujizat, butuh kesembuhan, butuh tanda-tanda ajaib. Benarnya Tuhan yang kau sembah itu, mana buktinya? Orang, saudaraku, butuh bukti. Seperti Thomas, ya aku gak percaya kalau aku belum melihat Tuhan Yesus itu, tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku itu, aku gak percaya. Ada begitu banyak masih orang pada saat ini harus melihat bukti itu dulu. Dan karunia-karunia ini, itulah bukti itu. Tuhan tidak keberatan memberikan karunia-karunia ini kepada kita. Tuhan memberikan karunia-karunia ini kepada kita. Marilah kita rindukan, saudara. Karena apa? Apapun yang kita minta, sepanjang itu tujuan kita untuk berdoa pagi hari ini, untuk kita terus memelihara minyak kita, api roh kita, dan kemudian yaitu untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Bagaimana supaya jiwa-jiwa itu dimenangkan bagi kerajaan Allah? Bagaimana supaya mereka datang kepada Tuhan? Butuh karunia-karunia itu. Oleh sebab itu, untuk pagi hari ini kita rindukan karunia Allah itu bekerja dalam kehidupan kita, saudara. Dan kemudian lagi tadi dikatakan itu, saudara, karunia mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, ya. Dan kepada yang lain Dia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain Dia memberikan karunia untuk membedakan roh. Karunia untuk bernubuat, apakah karunia ini? Karunia nubuat itu adalah satu karunia istimewa yang memungkinkan orang percaya untuk meneruskan perkataan Allah, menyingkapkan secara langsung dari Allah di bawah dorongan Roh Kudus. Inilah karunia nubuat, menyampaikan, meneruskan maksud Allah. Saudara yang kekasih, menyampaikan perkataan Allah, meneruskan perkataan Allah itu, dan didorong oleh Roh Kudus. Saudara yang kekasih, ya, jadi ini saudara yang kekasih bukan menyampaikan khotbah yang dipersiapkan sebelumnya, tapi Roh Allah itu. Nanti kalau kita belajar mengenai buah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus itu tiba-tiba, tapi buah Roh Kudus itu dikerjakan secara bertahap, pelan-pelan. Namanya buah. Buah itu dari mana? Buah itu dari bunga. Dalam bunga itu ada intisari. Intisari itu menjadi biji kecil, menjadi besar, maksimal besarnya. Setelah maksimal besarnya menjadi mengkal. Setelah mengkal, matang, siap untuk dipetik dan kita nikmati, kita makan. Itu buah Roh Kudus.
buah itu buah itu bertumbuh. Tapi karunia Roh Kudus itu diberikan dengan tiba-tiba dan sewaktu-waktu. Saudara, sewaktu-waktu. Enggak terus begitu, saudaraku. Kalau terus begitu, karunia kesembuhan terus tiap-tiap saat karunia kesembuhan itu kita miliki, saudaraku yang kasih. Maka kita pergi ke rumah sakit, kita keluarkan semua orang-orang sakit yang di rumah sakit itu karena semua sembuh. Maka perawat-perawat, saudaraku yang kasih, pengangguran, dan dokter-dokter juga pengangguran. Nah, saudara, bukan demikian. Tapi karunia Roh Kudus itu diberi sewaktu-waktu, saudaraku yang kasih. Ya, dan itu adalah pemberian kepada siapa yang diberikan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi tentunya Tuhan memberikannya kepada orang menghargakan, kepada orang yang merindukan, kepada orang yang mendoakannya, saudaraku yang kasih. Jadi doakanlah, rindukanlah saudaraku di pagi hari ini, supaya kita bisa nyata karunia Allah itu dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, supaya kita berhasil, saudaraku yang kasih, supaya pelayanan kita itu efektif. Nah, puji Tuhan, saudaraku. Kemudian lagi dikatakan di sini ayat yang berikutnya, dan kepada yang lain dia memberikan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Dan tetapi semuanya dikerjakan oleh roh yang satu dan roh yang sama, memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi ada bermacam-macam roh, saudara yang kasih. Untuk apakah ini kemampuan khusus yang diberikan Allah untuk membedakan apakah ucapan itu dari roh Allah atau bukan. Karunia menafsirkan, dia berkata-kata dengan bahasa roh, saudara kasih, ya, kemampuan khusus yang diberikan Allah untuk membedakan apakah itu ucapan itu dari Roh Kudus atau bukan, saudaraku. Berkata-kata dengan bahasa roh dikatakan di sini. Ada lagi berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, ini adalah merupakan, saudara kasih, roh Allah dengan roh manusia berbaur, sehingga manusia itu bukan lagi sehingga manusia itu, saudara kasih, ya langsung berkomunikasi dengan Allah. Wah, inilah satu keuntungan yang sangat luar biasa bagi kita yang ada dalam Tuhan. Ketika kita lahir baru, roh Allah tinggal dalam kita, saudara kasih, dan kemudian roh Allah bekerja dalam hati kita. Kita bisa sebagai orang-orang percaya berbahasa roh. Itu tanda. Markus 16 sekali lagi, itu tanda. Semua orang percaya bisa berbahasa roh. Tapi karunia roh itu, saudara kasih, itu bekerja. Nah, kalau saya, menurut pengertian saya, saudara kasih, menurut pengertian saya, karunia itu dengan tanda, ibaratnya untuk kita bisa gampang mengerti atau memahami, dokter umum dan dokter spesialis. Kalau dokter itu semua harus dari dokter umum dulu. Dia harus tahu dulu, ya sedikit banyaknya dia harus tahu kalau sakit ini ada tanda-tandanya demam. Penyakit apapun yang kita alami, ya tanda-tandanya itu demam. Kemudian kalau ini ada tanda-tanda yang lain lagi, ada tanda-tanda yang lain lagi, gitu, saudaraku. Jadi dokter umum itu kalau kita ini untuk kita mudah mengartikan, itu adalah tanda orang percaya. Tanda orang percaya itu Markus 16 ayat 15 sampai 20. Tapi karunia Roh Kudus itu lebih lagi, dia sudah memiliki tanda-tanda itu. Lebih lagi dia, dokter itu sudah dokter umum, dia sekolah lagi untuk mengambil dokter spesialis. Spesialis jantung, spesialis paru, spesialis mata, spesialis THT, spesialis kandungan, tapi semuanya itu dari dokter umum. Saudara kasih, ya. Nah, karunia-karunia ini diberikan oleh Tuhan supaya pelayanan kita itu nancap, supaya pelayanan kita itu menarik orang-orang datang kepada Tuhan, saudara kasih. Dan kemudian dikatakan lagi di sini, karunia menafsirkan bahasa roh. Tadi tanda-tanda itu adalah berbahasa roh. Sekarang menafsirkan bahasa roh. Jadi roh Allah dan roh manusia itu berbaur, manunggal, bersatu, sehingga dia langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Bagi tanda-tanda itu tidak mengerti, hanya roh Allah mengerti dan roh manusia itu. Tapi karunia menafsirkan bahasa roh
Itu adalah kemampuan yang diberikan Allah untuk mengerti. Nah, kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk mengerti dan menyampaikan makna suatu ucapan yang diucapkan dalam bahasa roh. Ya, ini penting, saudara yang kasih. Kemampuan yang diberikan Allah untuk mengerti dan menyampaikan makna satu ucapan yang diucapkan dalam bahasa roh. Sehingga petunjuk saudara yang kasih untuk menyembah, untuk berdoa, untuk bernubuat, kita sungguh mengerti. Nah, ini saudaraku dibutuhkan ya. Kalau kita belum dapat semuanya, ya udah nggak apa-apa. Yang penting, ya Tuhan, aku percaya. Aku juga butuh Tuhan. Hari ini aku sudah memiliki tanda sebagai orang percaya. Aku butuh karunia itu Tuhan. Berikan aku karunia itu. Aku rindu Tuhan. Begitu saudaraku. Kalau kita belum bisa semuanya, ya sudah, tidak mengapa saudaraku yang kasih. Tapi yang jelas Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia-Nya. Marilah kita ambil ini saudaraku yang kasih sebagai anggota tubuh Kristus, sehingga fungsi kita sungguh-sungguh kita tahu. Ya, dan ketika kita tahu fungsi kita dalam tubuh Kristus, nanti kita dengan sukacita, dengan bahagia menjalankan itu. Ya, kenapa saudaraku? Karena kita baca dalam ayat 12 sampai 13 ini mengenai persatuan tubuh Kristus. Persatuan tubuh Kristus. Nanti kita tahu, oh aku telinga, oh aku mata. Sehingga kita tidak iri, tidak terlalu memberikan sanjungan kepada yang lain. Saudaraku, saya sangat bersyukur sekali, saya sangat bangga dengan Pak Andi Simon. Benar-benar saya sangat bangga. Saudaraku, tapi Tuhan memakai dia dalam karunia kesembuhan itu. Ada lagi, saya lihat lagi hamba Tuhan, dia sudah dipakai Tuhan dalam pengajaran. Begitu detailnya pengajaran itu, ya, begitu detailnya. Dan Tuhan memberikan dalam ayat 12 ini sampai 31, saya tidak bahas satu persatu, saudaraku, hanya sedikit waktu saja lagi. Tuhan memberikan panggilan, ada rasul, seperti lima tangan ini. Ini adalah jawatan gereja. Ya, yang pertama itu rasul, kemudian nabi, telunjuk ini nabi. Ini yang ketiga, ini adalah pemberita Injil. Yang keempat ini ada cincin di sini. Ini gembala. Yang kelima, kelingking ini guru. Nah, masing-masing ini punya panggilan. Kalau yang ini, induk jari ini semua bisa menjangkau ini, bisa dijangkau. Jadi saya ini semua bisa dijangkau. Nah, ini panggilannya apa ini? Ada panggilannya untuk membuka gereja, untuk mengajar. Panggilannya ini semua bisa dikerjakan oleh ini, jempol ini. Ya, ini untuk apa ini? Nabi menunjuk. Demikianlah firman Tuhan katakan. Tahun depan kamu begini, menyampaikan, meneruskan firman Tuhan itu, pemberita Injil. Nah, pemberita Injil itu, saudaraku, dia tidak ada karunia untuk menggembalakan. Tapi dari kota ke kota, dari daerah ke daerah, dia memberitakan Injil. Dan setelah diberitakan Injil itu, orang itu percaya. Dia kasih kepada gereja. Gereja apa yang ada di situ yang membuat orang itu bertumbuh? Si rasul ini sudah membangun gereja di situ. Kemudian si pemberita Injil itu, dia beritakan Injil Tuhan. Belum tentu si pengajar memberitakan Injil langsung orang itu mau. Tapi si pemberita Injil itu orang-orang terbuka, begitu mudah membuka hati kepada Tuhan. Lalu kemudian gembala. Nih, bukan menunjukkan cincin ya, tapi memang ini adalah jari manis ini dikasih cincin. Ya, untuk apa itu? Dilindungi, dijagai, diayomi. Itulah gembala. Kalau pemberita Injil kurang bisa mengayomi. Udah memberitakan Injil. Kalau saya sudah memberitakan Injil kepadamu, kau tidak bertobat, neraka bagianmu. Itu pemberita Injil, saudara. Saya sudah memberitakan, gitu. Nah, datang si guru, saudara. Diterangkan demikian rupa. Dia dipakai ini ngupil, ya dipakai gini ngupil. Nah, itu artinya apa? Mengajar. Begitu detailnya dia mengajar. Sehingga tidak ada yang terhilang. Dan ketika dia mengajar, 2 tambah 2 4, 5 tambah 5 10, tidak berubah. Enggak ada ini 5 tambah 5 9,5. Ya kan tinggal setengah lagi, ya maklumlah, nggak bisa. Saudara, guru mengajarkan 2 tambah 2 4, 5 tambah 5 10, itu guru. Saya sudah mengajarkan. Selebihnya daripada itu salah. Tapi kalau si gembala berkata, bertobat lagi kau ya,
Ya, jangan begitu ya. Kau udah berdosa, jangan lakukan lagi seperti itu. Oke, kalau hari ini kau salah, jangan lagi kau salah besok ya. Makanya gembala itu kasihnya harus lebih besar. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Petrus, Petrus anak Simon anak siapa dulu dia jadi lupa. Anak Yonas. Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Jadi berbeda. Tidak semua gembala, tidak semua rasul, juga tidak semuanya pengajar, tidak semua menjadi pemberita Injil, tapi masing-masing. Tidak semua mata, tidak semua telinga, tidak semua mulut. Kalau mata berkata kepada telinga, aku bukan anggota tubuh, atau masing-masing yang lain lagi dikatakan, di manakah tubuh? Benarkah demikian? Tidak. Nah, kalau orang berkata, ih cantik ya, ganteng dia ya. Apa yang dibilang ganteng cantik? Biasanya kalau bilang cantik, wajahnya yang dilihatnya. Tapi bukan hanya wajah, ini yang cantik. Ada yang tidak pernah dipuji tapi sangat berfungsi. Apakah itu usus? Nggak pernah dipuji orang ini, bagus banget ususnya. Tapi coba kalau usus itu jelek, bocor ususnya, masih bisakah dikatakan cantik kali dia? Udah rusak semua kalau usus orang yang bocor. Wajah yang cantik, wajah yang tampan, kalau bocor ususnya jadi layu. Semua jadi layu, semua jadi loyo. Kalau ususnya bocor, tapi gak pernah pujian diberikan kepada usus. Bagus banget jantungnya ya. Tapi coba jantung itu tidak berfungsi, mati semuanya. Sekalipun gak pernah dipuji jantung itu, tapi dia justru punya peranan penting. Di dalam gereja yang terlalu terlihat, siapa yang terlalu terlihat? Pemimpin pujian, pengkhotbah, itu yang selalu terlihat. Tapi di balik itu ada yang tidak pernah dipuji, yang sungguh punya peranan penting. Siapakah itu? Yang berada di balik layar. Ada pendoa yang mendoakan pengkhotbah, yang mendoakan song leader. Juga ada petugas perparkiran yang menjaga. Coba kalau tidak ada petugas perparkiran, turun-turun atau keluar dari gereja udah hilang mobil, hilang motor, kira-kira masihkah bersuka cita? Kalau hilang mobil dari gereja, jangan-jangan gak datang lagi minggu depan. Asal hanya nyalam-nyalam. Sekarang zaman corona tidak ada nyalam-nyalam, hanya selamat pagi ibu, selamat datang, Tuhan memberkati. Bagaimana ibu? Tapi terangkat jiwanya. Bagaimana kabar ibu? Apakah anak ibu itu sudah berhasil diterima di perusahaan itu? Si ibu berkata, dari mana dia tahu? Belum sampai ke ruangan, si ibu sudah merasakan kelegaan yang demikian luar biasa. Itulah fungsi sebagai asar. Oke, mungkin dipuji orang asar itu karena dia di depan. Si tukang cuci kamar mandi enggak dilihat orang, tapi coba bekeleak itu kamar mandi, kotor bekeleak itu kamar mandi. Datang kita ke kamar mandi, terjatuh licin. Bukan karena bersihnya licin, tapi saking belumutnya. Jatuh pecah kepalanya, atau pecah lututnya di kamar mandi itu. Gak ada yang mengerjakan. Masihkah sukacita? Semuanya kita ini, besar kecil, yang telah Tuhan percayakan kepada kita, sebagai bulu mata pun ini, sebagai alis mata, bulu mata, alis mata, itu berfungsi untuk menahan keringat, supaya kalau keringat masuk ke mata ini, itu akan perih dan mengganggu, tidak bisa saya baca. Sekecil apapun yang telah Tuhan percayakan kepada kita, pelayanan yang diberikan Tuhan kepada kita, mari persembahkan kepada Tuhan dengan sukacita. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Berikanlah pujian kepada Tuhan. Jangan kita mengagungkan manusia. Lakukanlah semua untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan menurut kesanggupan dan kemampuannya. 5, 2, 1.
kepada yang seorang diberikan 5, kepada seorang diberikan 2, kepada seorang diberikan 1. Satu pun yang kita miliki, mari jangan dikubur, tapi dikerjakan. Biarlah kita semua menjadi anak-anak Tuhan, berdoa sungguh berkenan kepada Tuhan. Hingga Tuhan satu kali kelak akan menyambut kita. Sabarlah hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, maka aku pun akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Masuklah kepada kesukaan Tuhan. Oh, perkataan ini yang kita rindukan. Inilah yang kita nanti-nantikan, baik sekarang maupun nanti. Saudara yang kasih, perkataan itu yang kita rindukan daripada Tuhan Allah dan Raja kita yang telah menebus kita. Saya percaya seluruh firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau yang telah memanggil kami, Engkau yang telah memilih kami ya Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, semua karena anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Kami limpah dengan kasih karunia. Kami limpah dengan damai sejahtera. Kami limpah dengan kasih-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami puji Engkau dan kami tinggikan namamu yang kudus. Haleluya. Naikkan penyembahan ini kepada Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, semua karena anugerah-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan akan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Dalam nama Yesus, terpujilah
namamu Tuhan. Terima kasih buat pendidikan Tuhan yang sudah semakin diberkati oleh Tuhan. Oh, pendidikan tatap muka akan dilakukan. Tuhan memberkati para menteri-menteri kami. Tuhan memberkati para guru, para dosen. Kasih-Mu, anugerah-Mu, kekuatan daripada Tuhan limpah bagi mereka ya Tuhan. Sebagai pendidik, urapi berkati mereka semua. Sebagai anak-anak mahasiswa, anak-anak sekolah, mulai daripada PG, TK, SD, SMP, SMA, semua bergairah untuk belajar Tuhan. Semua mereka dapat menimba ilmu dengan sukacita dengan baik, sehingga mereka Tuhan menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijaksana. Sebagai generasi penerus kami, terima kasih dalam nama Yesus. Kami naikkan syukur kami, doa-doa kami pada saat ini. Bagi saudara kami yang berulang tahun pada saat ini, berkati mereka umur panjang, sehat, berkat limpah menjadi milik mereka ya Tuhan. Terima kasih. September ceria, semuanya kami bersukacita, semuanya kami diberkati oleh Tuhan. Bulan September ini ya Tuhan, kami awali bulan September bersama dengan Kristus. Kemenangan demi kemenangan menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur, hormat juga syukur kami naikkan kepada Tuhan.